Di tengah geliat modernisasi, masyarakat Yogyakarta hidup berdampingan mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan akar budayanya. Salah satunya tercermin dalam penggunaan alat transportasi tradisional, yaitu andong. Andong yang diadaptasi dari kereta kencana milik keraton merupakan kendaraan yang ditarik oleh kuda dan dipercantik dengan hiasan sedemikian rupa. Dahulu andong dimanfaatkan sebagai alat transportasi masyarakat dari desa menuju pasar. Kini peran itu bergeser ke sektor pariwisata, sehingga terjadi perkembangan bentuk andong. Andong itu merupakan suatu alat transportasi tradisional yang dapat dijumpai dengan cukup mudah di kota Yogyakarta. Nah, andong ini termasuk dalam kelompok kendaraan tradisional karena ditarik menggunakan tenaga kuda. Alat transportasi tradisional tersebut ditengarai itu dia mengadopsi dari kereta yang digunakan oleh raja atau para bangsawan dan keluarganya. Jadi ketika dikatakan mengadopsi berarti kan mencontoh, meniru. Jadi meniru dari kereta yang ada di keraton. Nah, sejenis andong kereta itu ya, kereta kalau di keraton kita sebut kereta kencana atau ya itu adalah sejenis andong namun itu sangat indah, sangat mewah yang digunakan oleh kalangan para raja dan dipakai juga berbagai macam ada namanya. Kemudian dipakai untuk keperluan khusus. Sedangkan yang dipakai untuk rakyat, masyarakat itu adalah kita sebut sehari-hari ini kalau di Yogyakarta sebagai andong. Nah, seiring perkembangan teknologi, fungsi andong itu memang lambat laun berubah. Dari awalnya alat transportasi sehari-hari atau sarana angkutan, kemudian saat ini menjadi alat atau sarana rekreasi dan wisata. Nah, untuk andong ini transformasi hingga menjadi alat transportasi wisata saat ini tentunya terkait dengan dinamika dari kebudayaan ya. Kebudayaan itu dinamis. Jadi dia akan tetap ada sesuai dengan fungsi dari masyarakat pendukungnya. Melewati generasi ke generasi, andong tak punah termakan zaman. Suara sepatu kuda masih terdengar di sepanjang Jalan Malioboro sampai saat ini. Lantas apakah alasan andong tetap lestari? Sebetulnya kalau menurut saya ya karena masih ada masyarakat pendukungnya. Dan suatu kebudayaan itu memang dia suatu karya budaya itu dinamis. Dia bisa saja punah, namun dia juga bisa saja tetap berkembang. Nah, untuk tetap berkembang seperti halnya andong ini tentunya ada pendukungnya. Pendukungnya saya kira tidak hanya dari satu unsur saja, namun dari berbagai unsur. Nah, di situ pasti ada keterlibatan pemerintah daerah. Melalui apa? Melalui regulasi-regulasinya. Jadi ketika pemerintah daerah istimewa Yogyakarta membuat regulasi yang tetap itu memberikan ruang bagi andong bisa berada di Malioboro, itu merupakan suatu dukungan. Ketika regulasi itu tidak ada, saya kira ya tidak bisa kita melihat lagi andong mangkal di Malioboro. Misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu upaya atau bentuk dukungan yang sangat mempengaruhi keberadaan dan kelestarian andong di Yogyakarta. Kemudian perajinnya juga masih ada, kusirnya juga masih banyak, paguyuban andong juga banyak, mengorganisir banyak kusir-kusir andong, bahkan ada kayak ada tata kelola organisasinya juga untuk paguyuban andong di DIY ini. Kemudian khususnya di kota Yogyakarta maksud saya. Nah, kemudian ada masyarakat yang masih suka untuk naik andong, untuk berwisata rasanya belum afdol,
belum puas ketika belum naik andong gitu. Jadi naik andong merupakan suatu kebanggaan juga. Terjadi penurunan sampai dengan 60%. Sebab kita juga cuma mengandalkan wisatawan yang datang ke Malioboro untuk naik transportasi tradisional berupa andong. Setelah ada pandemi COVID-19 ini, kita kusir andong banyak menemui kendala-kendala juga. Andong yang bernilai budaya tinggi dan menjadi salah satu ikon wisata Yogyakarta, sinarnya kini meredup setelah pandemi COVID-19 mengganggu sektor pariwisata Indonesia. Dampak pandemi sangat terasa bagi sektor pariwisata. Pengolahan objek wisata menjadi PR yang sangat berat bagi para pelaku wisata. Kita dapat melihat contoh tersebut pada Andong. Kusir Andong memikul imbas nyata dari pandemi COVID-19. Nasib mereka dipertaruhkan setiap harinya. Pandemi COVID yang sudah berlangsung selama hampir lebih dari 1,5 tahun membawa dampak yang cukup besar bagi pariwisata baik di Yogyakarta maupun di Kabupaten Sleman. Hal ini bisa terlihat dari data kunjungan terakhir yang ada di kami, yaitu bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019, maka terjadi penurunan sampai dengan 60%. Bila di tahun 2019 jumlah kunjungan berkisar antara 10 juta lebih, pada tahun 2020 kunjungan wisatawan hanya mencapai sekitar 4 juta. Sebagaimana kita ketahui, Jogja dan Sleman utamanya dikenal karena kearifan lokalnya. Kita masih sering menemukan adanya andong. Ketika pandemi ini berlangsung, ketika pergerakan orang ini mulai dibatasi, maka tentunya yang akan mendapat dampak pertama adalah teman-teman di andong. Kita ketahui sektor tradisional, utamanya andong ini, jumlah peminatnya itu relatif lebih kecil dibandingkan sektor transportasi modern yang lain. Akibatnya, ketika pasar ini semakin menyempit, ketika penawar atau pengguna ini semakin lebih sedikit, maka pengguna andong itu pun secara tidak langsung akan semakin kecil. Akibatnya, ketika pendapatan mereka berkurang, tentunya mereka tidak bisa menghasilkan apapun. Secara tidak langsung, ini meningkatkan jumlah kemiskinan. Ya, dampak COVID-19 ini memang sangat besar sekali ya, dengan dianjurkan sama pemerintah untuk tidak keluar, tidak berpergian, menjadikan pariwisata di kota Yogyakarta ini sepi, khususnya di Malioboro juga sepi sekali. Sudah kira-kira 1 tahun lebih ini wisatawan nggak ada yang datang ke Jogja, khususnya Malioboro, karena di Malioboro ini satu-satunya tempat untuk mangkal andong di Yogyakarta. Sebab kita juga cuma mengandalkan wisatawan yang datang ke Malioboro untuk naik transportasi tradisional berupa andong ini. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan andong tidak dapat penghasilan. Setelah ada pandemi COVID-19 ini, kita kusir andong banyak menemui kendala-kendala juga. Kadang kendalanya di segi cari penumpang sama di cari makanan kudanya juga gitu. Kalau dari segi pendapatan waktu sebelum COVID stabil sih Mbah, lumayan enak
cari rezeki enak. Tapi kalau selama COVID ini kan ya gara-gara ada pembatasan, ada peraturan-peraturan seperti itu, kita kan juga Kusir Andong juga mendukung penuh keputusan pemerintah. Ya karena seperti itu kita pendapatannya banyak yang berkurang gitu. Kalau bukan saya yang asli orang Jogja, mau siapa lagi, Mbak? Tidak ada penumpang Andong yang di Malioboro, wisatawan sepi, tidak ada yang datang. Kini, Kusir Andong tidak dapat memperkirakan jumlah pemasukan dan penumpang pasti perharinya. Bahkan di awal pandemi, tak ada satupun penumpang yang menggunakan andong. Akibatnya, jumlah kusir andong di Yogyakarta menurun drastis. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar kusir akhirnya memilih beralih profesi. Di masa pandemi ini tidak ada penumpang andong yang di Malioboro, wisatawan sepi, tidak ada yang datang khususnya di Malioboro. Padahal kita satu-satunya mangkal untuk mencari penumpang andong ini di Malioboro, lainnya tidak ada. Jadi untuk menghidupi keluarga dan kudanya itu sendiri kita kan butuh biaya. Jadi banyak yang beralih profesi menjadi yang penting mendapatkan nafkah untuk keluarga dan untuk menghidupi kudanya itu. Di tengah kehimpitan dampak pandemi, nyatanya sebagian besar kusir andong masih sanggup bertahan untuk menjaga warisan budaya leluhur. Alasan yang utama karena saya juga senang kuda dari kecil. Istilahnya andong sama kuda ini kan udah mendarah daging. Jadinya ya bagaimanapun kondisinya sebisa mungkin andong kuda saya lestarikan, sama teman-teman juga melestarikan andong kuda. Kalau bukan kita yang asli orang Jogja, mau siapa lagi yang melestarikan andong kuda ini juga. Kita andong bisa tetap eksis di zaman modern gitu kan. Makanya saya tetap berusaha mempertahankan kereta kuda ini. Pemberlakuan jam malam dan semi pedestrian di Malioboro merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini dianggap menguntungkan bagi penggiat andong. Kalau justru menurut kami ya sangat menguntungkan, sangat diuntungkan sekali dengan situasi kondisi seperti ini, karena pada semi pedestrian ataupun ada penutupan jam malam ini pengunjung itu sangat relatif semua berjalan kaki kan, sehingga bisa menikmati Malioboro dengan bagus dan nyaman tanpa terganggu oleh kendaraan di jalur cepat, sehingga terlihat sekali bahwa andong itu kayak gagah sekali di sana nanti. Kalau pengaruh positifnya banyak sih, dari segi andong, pendapatan juga meningkat karena ya itu tadi nggak ada kendaraan bermotor kan, kita lebih enak juga yang nyari tamu. Terus kalau dari segi resiko kita juga lebih enak. Jadi yang kalau kuda itu kan punya pikiran sendiri jugaan, walaupun kita yang istilahnya menjalankan. Nah, takutnya kan kalau epet-epetan sama mobil itu kan ada kan resiko yang nabrak atau apa. Jadi kalau resiko pedestrian gini lebih enak sih sebenarnya. Setahun berlalu, sepatutnya pandemi tidak lagi menjadi penghalang. Sektor pariwisata Indonesia perlahan kembali bangkit dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kehidupan normal pasca pandemi harus terus dimaknai oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat terrealisasi dengan baik. Meski telah melalui masa sulit, namun niat tulus para kusir andong untuk selalu melestarikan budaya dan warisan leluhur tak akan pernah pudar. Harapan saya ya pandemi ini cepat berakhir, terus kusir andong supaya bisa mendapatkan hasil yang semula sebelum pandemi. Terus bagi wisatawan yang di luar Jogja,
Semoga minat bernaik andongnya itu, berkudanya di Jogja atau naik andongnya di Jogja itu lebih tinggi lagi, supaya bisa membantu perekonomian kusir andong dan biaya hidup kuda di Jogja. Berkeliling Jogja dengan menaiki andong merupakan bentuk memaknai andong bukan hanya sebagai alat transportasi saja, tetapi andong mampu menghadirkan nilai pengabdian, kesederhanaan, ketulusan, dan keindahan.